Pokoknya orang-orang bilang ini anaknya ini, ya sudah anaknya itu. Penduduk Yaman bilang, suku-suku yang lain di Yaman, Bani Bafadol, Bani Kusher, Bani Syukel, kan banyak suku-suku di situ. Ubaidillah anaknya Ahmad, ya sudah selesai. Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. Pertanyaan yang kedua, masalah Sayyid Ubaidillah, putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Katanya tidak ada data. Loh, kok bisa gak ada data? Wong itu ijma ulama dan ijma ahli nasab. Kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. Kalau ada salah satu dalil, misalnya kias menyimpulkan ini haram, maka gak perlu menggugat lagi mana dalil Qur'annya. Loh, wong ini memang kias dalilnya, kok menuntut Al-Qur'an? At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilen di wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sama dengan ini, penetapan nasab. Penetapan nasab apa harus ada kitab sezaman? Kitab sezaman bisa menjadi bukti nasab itu memang isbat tetap. Sira dalilen di kitab sezaman ini belakangan oleh ulama diakui sebagai bukti. Kalau masa dulu bukan kitab sezaman. Dulu itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, itu istifadah, syuhrah dan istifadah. Artinya populer dan informasinya ramai. Kalau ini anaknya ini. Tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Masalah Ubaidillah anaknya Ahmad, penduduk Yaman ini sepakat kalau Ubaidillah ini memang anaknya. Dari suku-suku lain di Yaman gak ada yang menyaksikan, dan yang tahu mereka kalau Ubaidillah memang anaknya Ahmad. Jadi yang mengakui bahwa Sayyid Ubaidillah ini anaknya Ahmad penduduk Yaman, orang-orang yang ada di situ. Loh, kalau penduduk negeri lain ya memang nggak tahu. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Ba'lawi gitu. Coba ya, saya terangkan teori penetapan nasab. Bahwa Rasulullah SAW itu sederhana sebenarnya menerima nasab orang. Ini hadisnya sahih. Bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Nah, ini artinya kan sederhana kan? Rasulullah gak nyuruh tes DNA, Rasulullah gak nyuruh meneliti. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi? Tidak ruwet-ruwet, gak harus tes DNA. Dan Rasulullah itu gak perlu DNA kalau ingin tahu. Pokoknya orang-orang bilang ini anaknya ini, ya sudah anaknya itu. Penduduk Yaman bilang, suku-suku yang lain di Yaman, Bani Bafadol, Bani Kusher, Bani Syukel, kan banyak suku-suku di situ. Ubaidillah anaknya Ahmad, ya sudah selesai. Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. Kok orang yang bukan penduduk Yaman mempersoalkan masalah ini? Ini namanya gak ngerti nasab. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilen di wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil.
Ketika orang masalah nasab, Rasulullah gak pakai ini memang. Mengapa? Karena ini hukum zahir. Pokoknya masuk akal, kira-kira benar secara zahir, ya sudah diterima. Gak ruwet-ruwet seperti kelompok yang anti Ba'alawi. Dalamnya cerita fiksi saja, bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Itu kan bikin ruwet persoalan sebenarnya. Sebenarnya tidak seruwet itu. Cuma dia bikin ruwet. Dan ternyata nasabnya yang bersangkutan dipalsu. Bapaknya mestinya namanya bukan Utsman. Cuma pakai nama Utsman biar lebih keren. Jadi orang menganggap nasabnya orang lain palsu, nasab sendiri sebenarnya yang dibikin gak jelas itu. Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ketika ulama Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah ditanya, gimana nasabnya Sadah Ba'lawi? Loh itu ijma, jangan ditanya katanya. Ya sudah selesai. Nggak perlu dipersoalkan sudah. Kita mau meneliti bagaimanapun bertentangan dengan ijma tetap salah. Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah, wa ijma'uhum hujjatun qati'atun. Ijma'nya para ulama itu hujjah yang definitif, yang pasti benar, nggak bisa digugat. Sira dalilendi wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dibahas masalah nasab ini, karena buang-buang energi, manfaatnya nggak ada. Ya memang ada Habib-Habib yang nakal itu sebenarnya ada, tapi yang istiqomah kadang kena juga itu. Kalau mau mengingatkan yang nakal-nakal ya gak apa-apa memang, tapi jangan dibatalkan nasabnya. Karena nasab dengan kesolehan itu beda. Memang biasa, anaknya kiai kadang nakal, anaknya Habib kadang nakal. Ya nakal ya bilang aja nakal, tapi nasabnya gak bisa dibatalkan. Ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. Oh, anak kita kadang bapaknya rajin ke masjid, anaknya gak mau di masjid. Apa mau dibatalkan nasabnya? Kan enggak. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil.